Saat kamu investasi atau trading, ada dua hal yang bisa bikin hasilnya berkurang. Satu, inflasi. Daya beli keuntunganmu pelan-pelan terkikis. Yang kedua, pajak. Mengurangi nominal bersih yang masuk kantong. Nah, di video ini kita fokus ke pajak. Kenapa sih investasi itu dikenakan PPh atau PPN? Dan gimana cara hitungnya biar hasil investasimu realistis? Investasi di Indonesia ada dua pajak utama yang sering kita temui di dunia investasi. Pertama, pajak penghasilan atau disingkat PPh. Ini pajak atas penghasilan yang kamu dapat. Kedua, pajak pertambahan nilai yang disingkat PPN. Ini pajak atas jasa yang kamu pakai, seperti fee broker atau sekuritas. Tarifnya 11% dari fee, bukan dari nilai transaksinya. Jadi bukan cuma strategi trading yang penting, tapi juga paham cara kerja pajak biar kamu nggak kaget waktu hitung hasil investasi. Logikanya begini, pajak penghasilan muncul karena prinsip dasar di UU PPh. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang bisa kamu pakai buat konsumsi atau nambah kekayaan, itu kena pajak. Dalam investasi, tambahan kemampuan ekonomis itu bentuknya macam-macam. Yang pertama, jual saham untung. Kedua, dapat dividen. 3, bunga obligasi. 4, kupon sukuk. 5, keuntungan jual emas. Jadi wajar kalau pemerintah memajaki keuntungan itu. Tapi tidak semua investasi kena PPh. Misalnya reksadana dan ETF di Indonesia saat ini tidak dipungut PPh langsung dari investornya. Tujuannya untuk mendorong partisipasi investor retail dan memperkuat pasar modal. PPN muncul karena kamu menggunakan jasa. Dalam investasi, jasa itu bisa berupa jasa broker, sekuritas, atau platform jual beli aset. PPN nggak dipungut dari keuntungan investasimu, tapi dari jasa yang kamu konsumsi. Menurut UU HPP, ada barang dan jasa yang bebas PPN, seperti emas batangan, uang, surat berharga, dan makanan di restoran. Tapi jasa perantara perdagangan efek tetap kena PPN. Saham. Kalau kamu jual saham di BEI, otomatis kena PPh final 0,1% dari nilai bruto penjualan. Nilai bruto artinya dihitung dari harga jual kali jumlah saham, tanpa peduli kamu untung atau rugi. Selain itu, fee broker juga kena PPN 11%. Tapi ini dihitung dari fee-nya, bukan nilai transaksinya. Dividen. Dividen saham di Indonesia kena PPh final 10% untuk individu. Tapi kalau dividen dari perusahaan Indonesia dan kamu reinvestasikan kembali sesuai aturan, pajak ini bisa 0%. Untuk investor asing, tarif pajak biasanya ikut perjanjian pajak antar negara. Obligasi dan sukuk. Penghasilan bunga atau kupon dari obligasi dan sukuk kena PPh final 10%, sama seperti saham. Pajak ini dipotong langsung oleh kustodian, jadi investor terima bersih. Kripto. Sesuai PMK 50/2025 perdagangan dan penambangan aset kripto di Indonesia kena PPh final 0,21% untuk transaksi di bursa yang terdaftar. Dulu kripto juga kena PPN 0,11%, tapi mulai Agustus 2025, barang kripto bebas PPN. Meski jasa platformnya tetap kena PPN 11%. Emas batangan. Menurut aturan terbaru PMK 52 tahun 2025, tidak ada pungutan PPh 22 kalau penjualan emas dilakukan kepada konsumen akhir dan melalui pasar fisik dari emas digital yang diatur dalam aturan perdagangan berjangka komoditi. Jadi kalau kamu beli emas digital melalui platform resmi atau emas fisik batangan sebagai konsumen akhir, tidak ada pajak barangnya. Bahkan tidak dikenakan PPN, karena PPN berlaku untuk emas perhiasan dan jasanya. Tapi kalau kamu jual emas, hasil keuntungannya wajib kamu laporkan di SPT tahunan sebagai penghasilan lain-lain. Reksadana dan ETF. Reksadana dan ETF di Indonesia saat ini tidak memungut PPh langsung dari investor, tapi pajak biaya sudah diperhitungkan di NAB harian. Jadi keuntungan yang kamu lihat di NAB itu sudah bersih pajak di tingkat manajer investasi, futures, dan derivatif.
Keuntungan yang kamu dapat dari transaksi futures atau derivatif mengikuti skema pajak penghasilan pasal 17. Jadi kamu perlu melaporkan hasil keuntungan kamu dalam SPT tahunan. Deposito dan tabungan berjangka. Bunga deposito tabungan berjangka atau sertifikat Bank Indonesia kena PPh final 20%. Potongannya langsung dilakukan oleh bank. Jadi yang masuk ke rekening kamu sudah bersih. Kalau kita ringkas, pajaknya seperti ini. Yang pertama saham. PPh final 0,1% dari penjualan plus PPN 11% fee broker. Yang kedua dividen. PPh final 10% bisa 0% kalau reinvest. Yang ketiga obligasi. PPh final 10% dari bunga atau kupon. Yang keempat kripto. PPh final 0,1 sampai 0,2%. PPN 0% mulai Agustus 2025. Jasa tetap kena 11% dari fee atau komisi. Emas batangan lapor di SPT. Reksadana dan ETF bebas PPh langsung ke investor. Futures lapor di SPT. Deposito PPh final 20% bunga. Pajak itu bukan untuk ditakuti, tapi dipahami. Kalau kamu tahu aturan pajaknya, kamu bisa bikin strategi investasi yang realistis. Karena yang penting bukan cuma berapa banyak yang kamu hasilkan, tapi berapa yang bisa kamu simpan.